Oke, sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Ini adalah posisi kamu dalam posisi apa? Terjaga kan? Nah, kalau ini semakin lama semakin turun, semakin lama semakin turun, kamu semakin ngantuk, 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 dan tertidur. Tidur, semakin doyong, doyong, doyong. Lelap, 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 semakin lama lelap, lelap, lelap. Tarik nafas, badannya. 3, 2, 1, tidur. Minta tolong satu tangan kanan di depan, ibu jari tangan kiri di paha, kaki lemas, pejamkan mata, ambil nafas Pak, lepaskan. Satu lagi Pak, ambil nafas, lepaskan. Sekarang fokus dari pikiran Anda ke tangan Anda, ibu jari sama telunjuk. Fokus, fokus. Sekarang antara telunjuk dan ibu jari saya taruh lem yang sangat kuat. Saya kasih lem di tangan Anda, menempel. Semakin Anda ingin membukanya, semakin merekat lem tersebut di telunjuk sama ibu jari Anda, dan tidak ada seorang pun yang dapat membukanya, termasuk Anda sendiri. Saya hitung 3 sampai 1. 3, semakin nempel. 2, semakin lengket. 1, semakin Anda ingin membukanya, semakin lengket dan lengket. Saya hitung sampai 3. Buka mata Anda. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Arini Diska. Saya mahasiswa dari UGM Yogyakarta. Jadi di sini saya mau mengangkat topik tentang remaja. Nah, remaja itu kalau diibaratkan itu seperti kertas putih, seperti yang saya pegang ini. Jadi masih bisa dicoret-coret, masih bisa dilipat-lipat, dan pokoknya masih polos. Nah, maka dari itu remaja itu biasanya sedang mencari jati dirinya, sedang mencari apa sih konten apa yang bisa dituliskan di kertas putih itu. Nah, dalam mencari jati diri itu tuh ada 2 yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah faktor internal. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri masing-masing ya, seperti pengalaman hidup, seperti pendidikan dari orang tua sebelumnya, mulai dari kecil gimana, seperti itu. Kemudian kalau yang dari lingkungan itu seperti pergaulannya, seperti dengan teman-temannya, dan lain-lainnya, masih banyak sekali. Nah, banyak nih para teman-teman kita yang sedang mencari potensinya itu untuk mengetahui passionnya di mana. Nah, soalnya passion itu sangat penting ya, apalagi untuk dunia kerja. Kita kalau bekerja tanpa ada passion di situ, pasti itu bekerjanya akan setengah hati, jadinya tidak maksimal. Nah, kalau mau mencari passion itu harus bagaimana sih? Kalau dari saya sendiri, saya itu mencari passion dengan melakukan semuanya. Saya coba satu-satu. Mulai dari nyanyi, ternyata suara saya fals Pak. Ya. Terus kemudian saya menyerah, saya nyoba piano. 2 tahun dari dulu bisanya Ibu kita Kartini doang Pak, 1 itu doang. Nah, kemudian gitar. Nah, gitar itu kuncinya kalau katanya teman saya itu harus sabar. Tapi saya nggak sabar. Jadinya saya genjreng tuh, bisanya juga C sama G doang. Nah, itu karena kayak gitu didengar gak enak, disembunyiin sama mama saya. Gitarnya sampai sekarang nggak temu. Nah, terus
Kemudian karena saya udahlah musik saya menyerah, saya nggak berbakat dalam musik. Akhirnya saya nyoba dance Pak. Saya nyoba dance. Gimana itu kaku saya itu. Saya dilihatin sama orang gitu grogi, kaku. Saya pernah tampil tapi sekali itu dalam perayaan anniversary Celebrity Fitness yaitu pertama kali itu. Dilihatin orang Pak, walala. Itu pengalaman luar biasa. Tapi groginya sampai salah-salah nginjek temen juga nginjek temen itu, koreonya jadi acak-acakan. Tapi ya nggak apa-apa lah, jadi pengalaman. Tapi kalau saya disuruh nyoba dance TikTok, jago Pak. Siapa yang mau nantang saya, maju sini. Saya jabanin sini, saya apal semua. Nah, tapi ya udahlah itu sekedar hobi aja sebagai hiburan. Nah, kemudian saya nyoba juga make up. Wah, awal-awalnya kalau lihat di Instagram itu wah jadi cantik-cantik ya ini mbak-mbaknya. Saya coba Pak, susah ternyata. Alisnya tebel sebelah, eyeliner kemana-mana ya kan, sampai item-item kayak gitu. Mama saya pangling loh kok jadi kayak gini anakku, yang kayak gitu panglingnya, bukan pangling yang karena cantik. Nah, terus karena itu saya akhirnya mencoba hal yang lainnya, dan sampai sekarang saya masih mencoba mencari ya apa bakat saya belum menemukan juga. Tapi sepertinya saya ada satu hal yang saya sukai. Ternyata saya suka di bidang diet dan fitness ya, dan kemudian terbuka jalan sedikit demi sedikit lah ya ke situ karena saya udah passion terlebih dahulu. Nah, di sini nih saya mau sharing nih. Saya pernah membaca buku tentang self improvement terus dan lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya ada 3 hal penting ketika kita itu ingin sukses. Ketika kita ingin mencari passion kita itu apa? Nah, apa saja? Ada 3. Pertama, itu kita harus mengisi kegiatan kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya adalah volunteering. Nah, volunteering itu gimana sih? Itu adalah kegiatan sukarelawan. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan untuk keuntungan kita saja, tetapi untuk keuntungan banyak orang. Nah, ini manfaatnya luar biasa untuk diri sendiri, juga untuk lingkungan juga sangat bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, bergaul dengan banyak orang. Jadi kalau bergaul itu gak usah milih-milih, semuanya ditemenin. Cuman kita memfilter orang itu yang cocok sama kita, yang cocok dengan prinsip kita semua. Jadi tidak asal-asalan, kita memang bergaul dengan orang. Tapi tidak serta-merta kita harus mengikuti orang itu. Seumpamanya orang itu memiliki pandangan lainnya, kita nggak harus mengikuti. Kita cukup melihatnya, menganalisis, kemudian kita bisa menjadikan pembelajaran untuk diri sendiri. Nah, kalau saya melihat di YouTube itu Success Before 30, katanya Pak Chandra, itu bergaul tuh banyak sama orang yang sukses. Jadinya orang yang lebih tua itu biasanya pengalamannya tuh lebih banyak, dan kita bakalan mendapatkan banyak pengalaman dari ilmu-ilmu dari situ. Jadi jangan cuma yang seumuran aja. Kalau nongkrong sama anak-anak seumuran, bahasnya apa? Bahasnya paling cinta-cintaan lagi. Ya gitu ya. Jadi lebih baik sama yang bisa memberikan sharing-sharing pengalaman ilmu itu. Terus yang ketiga nih, yang ketiga adalah banyak belajar. Nah, kita walaupun sudah memiliki pengalaman yang banyak, terus wawasan yang luas, kita harus tetap mau belajar. Karena di dunia ini itu sangat banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu. Bahkan laut saja segitu, kita itu hanya tahu sekitar 3%-nya saja nggak sampai. Itu menurut data science. Berarti kan di dunia ini banyak sekali yang belum kita tahu. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk belajar, berhenti untuk mencari tahu, jangan sampai. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semuanya saya sarankan, ayo kita mencari kegiatan yang bermanfaat daripada di rumah aja tiktokan ya, ngapain, mending kita volunteering gitu. Bisa lewat online juga, kemarin saya juga sedang mencoba ya, volunteering melalui online gitu. Jadi teman-teman bisa mencoba semua, ayo semua kita mengisi waktu kita dengan manfaat. Oke. Sekian dari saya. 2, 3 daun sirih. Terima kasih.